Melalui sambungan Skype kita terhubung dengan Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia Muhammad Rajif Syarif yang saat ini berada di Kuala Lumpur. Selamat siang, Rajif. Selamat siang, Mbak Eva. Ya, hari ini Malaysia mulai memberlakukan lockdown. Bagaimana situasi di sana? Jadi kalau untuk kondisi Mbak, sebenarnya yang diberlakukan oleh Malaysia sekarang itu mereka sebut dengan perintah kawalan pergerakan. Jadi sebenarnya implementasi kebijakan ini lebih kepada movement control order, bukan totally lockdown yang kita kenal dengan yang dibuat sama negara-negara lain seperti Italia dan China, tapi lebih kepada membatasi gerak-gerik warga negaranya agar senantiasa lebih berhati-hati dan tetap waspada dengan membatasi beberapa kegiatan dan agenda lainnya seperti keluar rumah dan juga membatasi gerak-gerik seperti bekerja di kantor dan lain sebagainya. Artinya dengan pembatasan pergerakan ini, apakah kemudian ada sanksi yang diberlakukan apabila ada yang melanggar kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia ini? Ya, benar sekali Mbak. Jadi kalau untuk sanksi mereka langsung menurunkan undang-undang untuk masalah ini dengan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967 yang memang kita sangat diarahkan untuk tetap standby di rumah masing-masing tanpa harus melanggar peraturan yang sudah mereka tetapkan, dan sebaiknya arahan yang dilakukan oleh kerajaan dapat dilaksanakan dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh masyarakat. Bentuknya ini seperti apa? Apakah artinya ada penutupan selain kemudian tentunya penutupan toko-toko begitu ya? Apakah memang dibarengi dengan kebijakan apa saja misalnya? Bagaimana dengan transportasi publik? Apakah juga ada pembatasan? Iya, sebenarnya yang paling ekstrim di sini adalah bagi kami selaku mahasiswa Indonesia yang tercatat di KBRI itu ada 11.000 mahasiswa lebih di Malaysia, dan saya sebagai ketua umum memang mendapatkan informasi yang sangat variatif. Yang paling signifikan adalah seluruh kegiatan belajar mengajar ditutup dan semua kampus harus diberhentikan. Jadi semua kampus harus diberhentikan agenda belajar mengajarnya. Dan hingga akhir Maret ini sampai tanggal 31 tidak ada aktivitas belajar mengajar dan sebaiknya harus standby di rumah. Untuk transportasi mereka memang tetap melaksanakan karena beberapa institusi penting yang menurut mereka sangat sentral seperti listrik, pertahanan dan juga keperluan-keperluan lain tetap dilaksanakan baik seperti pasar raya atau bisa kita sebut dengan supermarket tetap dibuat seperti biasa. Namun banyak sekali beberapa hal yang tidak dapat dipisahkan seperti misalkan jika sebelumnya kita ke restoran harus dan bisa untuk stay di restoran tersebut, tapi sekarang ini kita dibatasi untuk hanya boleh bawa bungkus yang mana kita harus tidak boleh standby di lokasi yang lebih dari 20 orang di situ untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan keramaian tersebut, Mbak. Oke, artinya supermarket dan rumah makan atau restoran ini tidak ada kebijakan untuk penutupan begitu ya, Rajif? Iya, benar sekali. Jadi kalau untuk arahan sebaiknya mereka diminta untuk tutup, namun durasi mereka untuk buka dibatasi, Mbak. Jadi dan kita tidak bisa langsung ke sana dan bisa menikmati panganan di sana, dan kita harus senantiasa ibaratnya menjauhi diri dari lokasi-lokasi umum. Dan memang kalau suasana hari ini di Kuala Lumpur itu sangat-sangat renggang, sangat-sangat kosong, lalu lintas itu seperti mati karena banyak sekali pertokoan yang tutup. Juga bagi kami yang ibaratnya terisolir di kampus disarankan untuk standby di asrama daripada harus berkeliaran di luar kampus, Mbak. Oke, kalau kemudian ada kebijakan untuk melarang warga negara asing begitu ya untuk masuk ke Malaysia ataupun juga ada himbauan untuk tidak keluar dari Malaysia. Apakah kemudian teman-teman pelajar Indonesia sebelum kebijakan lockdown ini ataupun pada saat diberlakukan ini ada rencana untuk kemudian kembali ke Indonesia? Iya, ini sebenarnya nggak tahu ya. Bagi saya pribadi, sebuah kepanikan yang seharusnya tidak dilaksanakan dan tidak harus direspon. Karena bagi saya dan bagi teman-teman sebaiknya lebih baik kita mengantisipasi untuk pulang, namun juga banyak sekali arahan dari kerajaan untuk bagi kita mahasiswa asing agar segera pulang. Kemarin karena hari terakhir sebelum lockdown, banyak sekali rekan-rekan yang di PPI ataupun di kampus-kampus yang ada di Malaysia memilih untuk pulang ke kampung halamannya di Indonesia daripada harus stay di sini karena mereka tidak dapat mengekspektasikan apakah setelah ini suasananya akan membaik
atau justru malah semakin buruk seperti itu, Mbak. Jadi dengan kepanikan seperti itu mereka lebih memilih untuk pulang ke Indonesia ketimbang harus standby di Malaysia seperti yang saya dan teman-teman PPI lakukan, karena kami juga saat ini sudah membentuk panitia khusus corona ataupun COVID-19 dari PPI Malaysia tersendiri. Dan dari kami nanti akan kami fasilitasi untuk dapat meraih informasi baik itu di Kementerian Kesehatan Malaysia ataupun di KBRI dan KJRI terdekat di sekitar kampus kami, Mbak. Oke, Rajiv, artinya dalam pemberlakuan pembatasan pergerakan di Malaysia ini selama yang berlangsung sampai 30 atau akhir Maret begitu ya, warga negara Indonesia ini apakah masih boleh untuk pulang ke tanah air? Nah, iya. Jadi kalau dari arahan yang disampaikan oleh Majelis Keselamatan Negara, jadi mereka mengarahkan kalau untuk warga negara asing yang memiliki visa atau izin tinggal seperti residen seperti kami, yang mana kami mahasiswa diberikan visa untuk pelajar, dinasihatkan sebaiknya kalau memang ingin pulang dipersilakan untuk pulang. Namun saya pribadi lebih baik kita standby di sini karena kita punya izin tinggal dan kita juga jauh daripada tempat-tempat yang diantisipasi berbahaya untuk tempat-tempat yang mereka sarankan untuk dijauhi seperti tempat-tempat pariwisata dan pusat keramaian seperti itu, Mbak. Bagaimana kemudian dengan KBRI Malaysia? Apakah ada himbauan khusus terhadap warga negara Indonesia yang berada di Malaysia? Ya, jadi KBRI sangat lebih tegas, Mbak ya. Jadi KBRI itu langsung secara umum memberikan arahan agar kita mahasiswa kalau memang izin tinggalnya masih lama lebih baik standby di sini. Tapi kalau memang kita berstatus student exchange yang mana durasi tinggal kita kurang dari 3 bulan, disyaratkan lebih baik untuk pulang ke Indonesia karena beresiko untuk mendapatkan kesulitan baik itu dari segi penerbangan ataupun transportasi untuk kembali ke negara kita. Jadi akan kesulitan untuk evakuasinya, Mbak, setelah ini. Oke, Rajiv, kita kembali ke cerita Anda tadi mengenai pembatasan aktivitas yang diberlakukan untuk warga yang berada di Malaysia. Restoran boleh buka tapi kemudian dibatasi jumlah orang yang berada di dalamnya dan juga pasar swalayan. Apakah sebelum diberlakukan pembatasan ataupun lockdown ini versi Malaysia sempat terjadi aksi borong makanan dan bahan pokok kemarin? Iya, ini benar sekali, Mbak. Jadi event bagi kami yang mahasiswa sangat signifikan perubahannya di beberapa tempat perbelanjaan atau pasar raya, biasa di sini disebut. Di sana sangat drastis berubahnya permintaan dan ketersediaan panganan ataupun kebutuhan pokok seperti beras, daging, dan bahan-bahan lauk pauk lainnya. Jadi semua rekan-rekan yang baik itu lokal atau internasional, mereka semua menyerbu lokasi-lokasi perbelanjaan yang sebenarnya ini justru lebih merepotkan daripada kita harus di rumah. Karena secara tidak sadar ketika kita standby dan sibuk ke tempat perbelanjaan, kita tidak sadar bahwa barangkali salah satu di antara kita yang ke sana ada yang infected virus sehingga justru memperkeruh suasana seperti itu, Mbak. Nah, bagi kami syaratkan kepada rekan-rekan mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia di Malaysia agar sekiranya tidak harus panik dan senantiasa memberikan stok kebutuhan pokok di rumah masing-masing sehingga tidak dapat bersentuhan dan langsung berinteraksi dengan keramaian umum seperti itu, Mbak. Oke, terakhir Rajiv, mungkin Anda sebagai Ketua PPI ada pernyataan ataupun himbauan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan pelajar yang saat ini berada di Malaysia. Apakah kemudian apabila mereka mengalami kebingungan atau apapun mereka bisa mengontak mungkin dari pihak PPI sendiri? Ya, untuk rekan-rekan seluruhnya, baik itu mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia, kami PPI Malaysia secara tegas dan secara tanggap memberikan arahan yang mana kami sudah membentuk panitia khusus COVID-19 PPI Malaysia yang langsung diketuai oleh tim kami di Badan Pengurus Harian. Bagi teman-teman yang barangkali sudah tidak mampu ataupun sudah merasa kesehatan yang tidak baik ataupun kesehatan yang menurun, kami syaratkan untuk menghubungi hotline kami, baik itu dari PPI Malaysia ataupun langsung menuju ke KBRI dan KJRI terdekat. Kami membuka layanan dan segala macam bentuk informasi dan arahan dari teman-teman jika progres ataupun ada kondisi yang berubah, baik itu dari fisik ataupun di lingkungan teman-teman sekalian. Jadi dari segala macam titik sudah kami berikan arahan, mulai dari Kementerian Kesehatan Malaysia, KBRI Kuala Lumpur, KJRI di setiap wilayah, baik itu di Johor, di Kuching Sarawak, ataupun di Penang di utara. Jadi semua titik sudah kami berikan penanggung jawabnya. Silahkan standby terus di sosial media PPI Malaysia
baik itu saya ataupun seluruh rekan-rekan di PPI Malaysia akan standby memberikan bantuan dan informasi secepat mungkin, karena pansus ini akan senantiasa bekerja hingga wabah ini selesai. Begitu Mbak Evita. Baiklah, Muhammad Rajif Syarif, Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia. Terima kasih atas informasinya di CNN Indonesia News Report. Selamat siang.